Alhamdulillah Alhamdulillah. ya, semoga sehat-sehat. Iya. Alhamdulillah Jadi baik hari ini ya, Bu. ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena nggak tahu kenapa ini saya sampai pakai dua HP ini. Yang HP pertama yang sudah disiapkan gagal dibuka dari tadi undangan meetingnya udah jadi-jadi ya. Jadi ini pindah HP kedua. Oke. Jadi hari ini insya Allah materinya itu terkait agar tetap istiqomah pasca Ramadan. Eh, jadi ya terkait bagaimana kita agar tetap istiqomah setelah Ramadan. Nah, bisa dilihat ya, jadi tolak ukur kita itu sukses Ramadannya adalah ketika ibadah kita pada bulan Ramadan itu terus dilakukan setelah bulan Ramadan. Ya, ya. Jadi ketika ibadah kita itu selalu dilakukan, jadi misalnya kayak kita pada bulan Ramadan itu sering menjaga ketaatan, menjaga sholat, ya, menjaga mengaji, eh, terus menjaga diri dari hal-hal yang tidak penting. Nah, itu yang kita lakukan selama Ramadan. Insya Allah ketika selesai Ramadan, kita bisa mempertahankan ibadah itu. Nah, gitu ya. Jadi di sini dikatakan ya di sebuah hadis bahwa celakalah seorang hamba yang apabila bulan Ramadan itu sudah berlalu tapi dosa-dosanya belum diampuni. Nah, jadi hadis ini merupakan sebuah gambaran bahwa rugi orang yang sudah mengikuti bulan Ramadan uh, tapi dia sama sekali tidak mendapatkan ampunan yang Allah berikan bulan Ramadan. Padahal kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Sekaligus juga bulan membakar dosa-dosa, istilahnya begitu ya. Jadi Ramadan itu bulan yang datang untuk membakar dosa-dosa atau membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Nah, jadi kalau orang itu sudah dapat Ramadan tapi ternyata dia sama sekali tidak mendapatkan ampunan daripada dosa-dosanya yang lalu. Oke. Jadi ternyata di sini bagaimana caranya agar orang itu bisa sekolah pasca Ramadan ya. Jadi kan orang tuh begini, kalau Ramadan kan pasti keluar rumah pakai kerudung kan begitu tuh. Rajin ngaji nih, rajin ikut kajian ya karena bulan puasa. Atau rajin tarawih kan sekarang kan kita tidak tarawih ya karena corona. Maksudnya tarawih di rumah. Nah, jadi orang kalau bulan Ramadan itu semangat beribadahnya itu tinggi ya. Kenapa? Karena orang tahu itu bulan orang nanti dapat banyak dapat pahala begitu. Tapi ini yang lucu, kenapa ketika Ramadan justru malah berkurang ibadahnya. Nah, padahal sebenarnya Ramadan itu datang untuk melatih kita supaya amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa bertahan ya di bulan-bulan berikutnya, istilahnya 11 bulan berikutnya hingga kita ketemu Ramadan. Nah, jadi ada beberapa tips yang saya akan bagi ya kepada adik-adik sekalian. Ada ya, selalu beramal soleh. Maksudnya bagaimana? Jadi selalu beramal soleh itu adalah selalu mempertahankan ibadah yang sudah dia laksanakan tadi di bulan Ramadan, di bulan di luar Ramadan. Nah, jadi semangat beramal soleh ini tidak boleh hilang. Jadi karena semangat tadi pas Ramadan, iya semangat. Pas di luar Ramadan tidak semangat. Anda boleh begitu. Yang betul adalah semangat Ramadan tadi harus dipertahankan. Ya, supaya apa?
semangat pas Ramadan itu dipertahankan supaya ibadah-ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan tadi tidak hilang, ya. Jadi paham ya? Ya. Meeting nggak? Dulu kamu. Gicol. Semangat semangat beribadah dan beramal soleh. Ramadan mengajarkan kita Mak yang perempuan kayaknya ini. kualitas atau kuantitas, ya. Jadi kualitas itu itu di bulan Ramadan sudah semangat, tapi setelah Ramadan ditinggal lagi. Jadi ketaatan itu dipertahankan. Ya, di sini digambar bahwa Ramadan telah mengajarkan untuk menahan diri dari makan. Bahasa Inggris. Kendalikan diri dan hawa nafsu dan tapi di bulan puasa makan juga berkata kotor, ya. Ahmad Fadil. Siapa namanya itu ke kelas 7? Ahmad Fadil cocok nih. Bahwa maaf saya lagi Coba dulu. yang biasa. Nah, itu di bulan Ramadan kita belajar mandiri. Jadi lanjut ya, yang ketiga. Empati atau peduli terhadap orang. Tapi Budi, suara terputus-putus. Jadi perlu Itu jaringanku. Suara tak, Bu? Halo, Bu Juni. Bu Juni. halo. Dek. Kayak bergelombang suara teh, Bu.
Ya, yang lain gimana suaraku? Berkomentar kena suaranya Ibu, kedengaran dia atau tidak? Siap. Putus Ibu. Putus Ibu. Oh, Terus, Ibu. Serni mana muka tanah? Ibu. Kasih lihat muka tanah karena untuk dokumentasi. Ibu. Iya. Iya. bagaimana suaraku Bu? Masih sudah bagus nih? Astaga, kaget. Ya. Coba lanjut mungkin Bu. Selanjutnya adalah poin ketiga. Jadi kalau slide-nya tolong ditampilkan itu poin ketiga ya. Ya. Jadi poin ketiga itu suka membantu dan mencintai saudara seiman. Jadi Ramadan itu mengajarkan kita untuk berempati dan peduli terhadap orang fakir miskin lewat infak, sodakoh, zakat. Dan zakat ya, maka pasca Ramadan kita diharapkan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik saudara kita seiman di tanah air maupun yang di luar negeri ya, misalnya di Palestina, di Suriah atau Rohingya, dengan cara misalnya mengirim infak. Nah, di sini menarik bahwa bulan Ramadan itu menjadikan kita orang-orang yang berempati. Ya, artinya kita itu rasa pedulinya tinggi pada orang lain yang mengalami kesusahan. Ya, jadi harusnya setelah Ramadan rasa empati itu tetap tumbuh, tidak boleh hilang, karena jangan pikir pada bulan Ramadan saja ini kita berinfak yang banyak. Ya, kita keluarkan sedekah, kita keluarkan zakat, misalnya gitu. Nah, tapi setelah Ramadan malah kebiasaan-kebiasaan baik ini hilang. Nah, ini bertanda apa? Bahwa boleh jadi amalan ibadah pas Ramadan itu tidak membekas di diri kita. Dan kita hanya menjadikan Ramadan sebagai ibadah ritual. Gitu ya, ibadah ritual istilahnya ya, kebiasaan saja. Oh, karena kebiasaan Ramadan begini. Setelah Ramadan, kembali lagi ke keadaan awal, apa yang biasa-biasa saja, kayak tidak ada Ramadan. Padahal itu adalah suatu kesalahan. Karena justru Ramadan ini sebenarnya bulan yang datang untuk menggembleng kita. Ya, menggembleng itu artinya dia itu mendidik kita untuk senantiasa bisa beramal soleh. Ya, jadi baik, next, selanjutnya slide keempat. Ya. Jadi di slide keempat ya, kita lihat sini adalah selalu menjaga sholat berjamaah. Ini sebenarnya untuk laki-laki ya. Nah, jadi Ramadan itu mengajarkan kita untuk selalu menjaga sholat berjamaah lewat salat tarawih, witir, dan qiyamul lail di masjid. Maka diharapkan pasca Ramadan kita terbiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Ini untuk laki-laki ya yang tadinya malas ke masjid ya. Jadi ketika bulan Ramadan itu semangat 45 orang untuk pergi sholat. Apalagi tarawih ya, cuma sekarang kan kita tarawihnya di rumah ya karena kita dalam keadaan pandemi. Nah, jadi diharapkan setelah Ramadan itu orang-orang senantiasa berjamaah untuk melaksanakan sholat di masjid. Ya. Selanjutnya yang kelima, menjaga sholat sunnah. Ya. Jadi Ramadan itu menggalakkan kepada kita untuk semangat melakukan ibadah sunnah. Maka pasca Ramadan kita diharapkan untuk tetap istiqomah dalam menjaga sholat sunnah seperti rawatib, sholat sunnah duha, tahiyatul masjid, sholat setelah wudhu, tahajud, witir, serta sholat sunnah fajar. Ya, jadi kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu semua amalan sunnah itu dia bernilai pahala seperti pahala ibadah wajib. Dan ibadah wajib itu pahalanya dilipat gandakan ya, berkali-kali lipat daripada
pahala sholat wajib itu sendiri begitu. Nah ini menunjukkan apa, bahwa pahala yang ada di bulan Ramadan itu, kalau istilahnya orang bilang tuh diobral begitu ya. Nah, jadi ada diskon besar-besaran. Jadi harusnya kita kalau dapat keadaan diskon bagaimana? Pasti serbu, ibaratnya begitu. Ya kita akan senantiasa mencari diskon itu. Nah, diskon itu sekarang ada di bulan Ramadan. Allah sudah menyediakan pahala yang banyak. Yang bagaimana caranya kita dapat? Melalui mengerjakan semua amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan supaya kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Oke ya. Jadi selanjutnya poin ke-6 ya, suka membaca Al-Qur'an. Jadi Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk tadarus atau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, maka sepeninggal Ramadan kita diharapkan terbiasa dengan membaca Al-Qur'an dan berinteraksi dengannya pada setiap saat. Ya, jadi ini juga sekaligus pengingat ya bagi saya ya, bahwa jangan sampai kita ini terlalu banyak main HP ya, sehingga kita itu lupa membaca Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu sendiri adalah panduan hidup kita. Ya, yang mana di situ berisi perintah dan larangan. Ya, hukum-hukum Islam yang harus kita pelajari. Jadi Al-Qur'an itu minimal dia memiliki 5 hak pada kita ya. Yang pertama itu untuk diimani, yang kedua untuk senantiasa dibaca, yang ketiga untuk senantiasa ditadaburi. Ya, ditadaburi itu dibaca sambil dipahami maknanya. Yang kelima itu untuk didakwahkan. Jadi artinya Al-Quran itu kalau sudah tahu ya harus dia didakwahkan ke orang lain. Dia tidak boleh untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk diterapkan. Ini terkait dengan negara. Ya, bahwa ternyata juga di hadis yang lain dikatakan bahwa barang siapa membaca Al-Quran, nanti Al-Quran di hari kiamat jadi syafaat. Syafaat itu artinya menjadi penolong bagi siapa yang membacanya. Jadi derajat orang di hari kiamat itu juga tergantung dengan seberapa banyak ayat Al-Quran yang sudah dia baca. Dia akan memiliki derajat sebanyak itu atau setinggi itu. Kalau di hadis lain dikatakan, barang siapa senantiasa membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat dia mendapatkan naungan dari ayat-ayat yang dia baca. Digambarkan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran itu seperti 2 burung ya yang terbang menutupi kita di hari kiamat dari panasnya sinar matahari. Itu adalah dari amalan membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah ya poin ke-7. Ya, poin ke-7, memiliki sahabat taat. Nah, ini kan menarik. Kenapa? Kan kita kadang-kadang tuh tidak semangat kalau kita sendiri dalam ketaatan. Nanti istilahnya orang tuh dibully ya, atau dibully ya. Dibully itu dibilang so alim lah, ya, so ustazah lah, so ini so itu. Nah, padahal sebenarnya itu yang benar, itu yang diinginkan dalam Islam. Nah, jadi bagaimana caranya kita memiliki sahabat taat? Di sini dikatakan di hadis ya, permisalan teman yang akrab atau teman baik dengan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu banyak minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau harumnya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Nah, di sini digambarkan 2. Jadi teman yang baik itu seperti penjual parfum. Atau penjual parfumnya, jadi penjual parfum itu kemana-mana pasti harum. Nah, diibaratkan begitu. Teman-teman yang baik itu seperti penjual parfum. Artinya apa? Setiap kelakuannya itu pasti memberikan bekas ya atau pengaruh baik kepada kita. Beda dengan teman-teman yang buruk. Digambarkan teman-teman yang buruk itu seperti itu ya, pandai besi. Kenapa pandai besi? Jadi kalau orang buat besi itu ya digambarkan itu prosesnya yang sangat lama dan juga bau besi begitu. Jadi orang dekat-dekat situ busuknya ibaratnya begitu. Nah, itu juga tergantung dengan perilaku. Jadi ada orang perilakunya yang satu mencerminkan kebaikan, yang satu mencerminkan keburukan. Dan kita itu tergantung teman kita, teman bergaul kita. Kalau teman bergaul kita orang-orang taat, orang-orang soleh, insya Allah mereka akan selalu mengingatkan kita untuk berada dalam keadaan taat. Nah, sementara kalau teman-teman kita orang tidak soleh,
Ya, maka justru ketika kita melaksanakan ketaatan dia tidak mendukung dan boleh jadi bahkan dia membuli. Dia mengatakan jami begitu, jam mau begitu. Dia mau pakai kerudung misalnya begitu ya. Kalau orang mau tutup aurat dia jangan ini udah cantik ya atau enggak ini ya sebagainya. Ya orang mau jadi baik, ya, orang mau rajin sholat dia bilang jami so alim. Nah, itu ciri-ciri teman yang tidak taat. Atau penyampaian pembayaran sekolah. Ya, lanjut ya. Yang ke-8 mengikuti kajian intensif. Ya. Jadi mengikuti kajian intensif, salah satu kunci istiqomah adalah dengan seringnya kita mengikuti majelis-majelis ilmu. Karenanya dari situlah kita akan mendapatkan pemahaman. Pemahaman itulah yang akan mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi orang itu berperilaku sesuai pemahaman. Jadi kalau ada itu pahamnya bagaimana, itu yang nanti dilakukan sehari-hari. Maka pemahaman itu sangat penting. Kenapa? Karena dia itu adalah penentu kita mau bikin apa, ya di dunia ini. Itu tergantung dengan pemahaman. Jadi wajar kalau misalnya kita sering disuruh untuk belajar, kita disuruh untuk sering mendengar rekaman audio visual misalnya atau visual, ya itu semua untuk menambah informasi. Nah dari informasi itulah menghasilkan pemahaman. Pemahaman itulah yang nanti mempengaruhi kehidupan kita atau tingkah laku kita. Ya, itu ya. Lanjut. Nah, jadi bagaimana caranya pemahaman itu kita dapatkan, mau tidak mau harus dengan mengikuti kajian. Jadi tidak bisa kok tidak ngaji, iya tidak bisa. Karena pemahaman itu berlangsung terus-menerus, kita belajar itu terus-menerus, tidak boleh bercukup diri dengan mengatakan ya sudah saya segini, mau saya segini, dan tidak bisa. Dalam Islam itu orang belajar dari buaya hingga liang lahat, istilahnya begitu ya. Yang ke-9 adalah banyak mengingat mati. Nah, kalau di sini di hadis dikatakan ya mayit itu diiringi oleh 3 perkara. 2 perkara akan kembali, ya 1 perkara akan tetap tinggal bersama dirinya. Ketiga perkara yang mengiringi mayit itu adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, yang tinggal bersama dia adalah amalnya. Nah, ini menarik bahwa kita itu diperintahkan untuk senantiasa ingat mati. Dalam artian adalah bagaimana caranya kita beramal di dunia ini. Supaya kita bisa terhindar dari maksiat, bahwa jangan sampai saya bikin begini ternyata setelah itu saya mati. Dan seterusnya, nah itu bahaya. Nah sehingga apa? Sehingga dengan banyak mengingat mati ini kita akan terhindar dari kemaksiatan. Oke ya, yang ke-10 terakhir. Ya, istiqomah dalam ibadah. Nah, di sini dikatakan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Ya, jadi jangan dipandang enteng bahwa segini-gini di amalanku, padahal sebenarnya itulah amal yang dicintai oleh Allah. Biar sedikit tapi konsisten atau terus-menerus. Terus-menerus. Ya, meskipun sedikit tapi dilaksanakan terus-menerus. Ya, silahkan. Mungkin sampai di sini, Bu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung. Oh iya, terima kasih Bu Juni. Jadi demikianlah nak pemaparan materi tentang tips tetap istiqomah pasca Ramadan. Siapa tahu ada anak-anakku yang mau bertanya seputar materi atau di luar materi juga bisa. Silahkan. Langsung bicara atau lewat chat juga bisa. Iya. Ildana. Ditanyakan nak. Yes. Serni. Ibu. Ya. Ibu. Iya. Enggak bertanya. Iya. Silahkan. Bisa Ki ceritakan asal usulnya.
Taraweh. Tarwih. Oh, salat tarawih. Asal usulnya kenapa bisa dilaksanakan sholat tarwih? Kenapa juga pas saat bulan Ramadan? Oke. Makasih. Syukron. Baik. Ya, ada lagi nak yang mau bertanya? Ada lagi? Baik. Baik. Kalau tidak ada, kita beri kesempatan kepada pemateri untuk menjawab. Dari mana sih itu asal-usulnya salat tarawih? Kenapa hanya ada di bulan Ramadan saja? Kenapa di bulan-bulan lain tidak ada? Ya, Iya. Bu Juni silahkan dijawab, Bu. Iya. Gimana Bu kedengaran ya? Kayak slow motion lagi, Bu. Bergelombang. Pindah kembali. Iya. Silahkan dijawab, Bu. Itu ya. Bergelombang suara atau, Bu? Jaringan kali ya? Tidak bagus kapan jaringan, deh. Endung ya. Nggak kedengaran, Bu. Nggak. Halo, Ibu. Ya, polisi Masih tidak suara tak? Masih bergelombang nih. Ya, ini ya. Ibu Juni. Ya. Jangan lagi, Bu. Subhanallah. Mana nih? Halo, Ibu. Tidak bagus. Atau ada lagi, Nak, yang mau ditanyakan seputar materi? Sambil menunggu suaranya Ibu Juni kembali. Mutmainah, ada yang mau ditanyakan? Nur Sakinah? Tidak usah malu-malu. Siapa ini yang berbicara? Bergelombang juga suara tanah cerdas. Kok? Iya. Anak cerdas. Kenapa tidak bagus kianunya, deh? Coba siapa orang yang bersuara. Bagus kan? Jaringan kan tidak bagus. Halo? Halo?
Bagus sih kita dengar suaraku. Nak. Mau Kak bertanya, Bu. Oh, iya, bertanya Miki atas nama Dengar siapa? sih, Bu. Iya, ku dengar sih, Nak. Siapa ini yang bertanya? Namanya? Mana ya? Iya, silahkan bertanya, Nak. Sebut nama tak ya? Bilang halo, anak cerdas. Siapa tadi itu yang mau bertanya? Ya, Bu, jalan jaringanku, Bu. Ntar nih, Bu, tunggu dulu, perbaiki jaringanku, Bu. Serni, sambil tunggu pemateri ya, kita tambah pertanyaan dulu. Oke, Serni, silahkan. Begini, Bu, bagaimana hukumnya sebuah perkara jika seorang telah melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan sholat? Bagaimana hukumnya jika seseorang melakukan puasa tapi tidak sholat? Melaksanakan sholat. Iya. Ya, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ini pemateri. Ya, Ibu Juni, sudah bisa? Iya, bagaimana Bu? Kedengaran nih suaraku? Kedengaran nih, Bu. Oke, kita mulai. Jadi bagaimana asal-usul tarawih? Jadi asal-usul tarawih itu dari af'alur rasul. Af'alu itu artinya dari perbuatannya Rasul. Jadi di malam Ramadan itu setelah sholat Isya, Rasul itu berdiri lagi untuk menambah rakaat sholat malam atau istilahnya sholat tarawih. Nah, dari situ menjadi dalil bahwa sholat yang dilakukan Rasul itu hanya dilaksanakan juga di bulan Ramadan, tidak dilaksanakan di bulan lain. Nah, sehingga ini menjadi dalil kenapa istilahnya ada tambahan sholat malam. Kan kalau kita kena sholat malam itu hanya tahajud ya. Tapi kalau pembahasannya itu sholat malam itu terkait dengan yang dilaksanakan di malam hari setelah sholat Isya. Ya, yang kita kenal dengan sholat tarawih. Ya, yang biasa itu 8 rakaat. Nah, bahkan ada pendapat lain sampai 20 rakaat. Ditambah dengan witir 3 jadi 11 rakaat. Ada juga sampai 23 rakaat. Nah, itu kalau 11 rakaat itu berarti tarawihnya 8, witirnya 3. Sementara kalau 23 berarti tarawihnya 20 ya, witirnya 3. Nah, itu terkait dengan asal-usul sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu itu adalah sholat yang dilaksanakan oleh Rasul.